Anggota Polres Metro Depok dibantu Polda Metro Jaya berupaya mengevakuasi bocah perempuan berusia 3 tahun yang disekap ayah kandungnya dan diancam dengan senjata tajam. Negosiasi dengan pelaku berlangsung alot bahkan menyita waktu 6 jam. Penyekapan sudah berlangsung sejak pukul 8 malam Selasa kemarin dan negosiasi berlangsung sejak pukul 10 malam. Sang anak dievakuasi pada pukul 4 Rabu dini hari. Ia pun terus menangis saat dievakuasi. Pelaku menyekap anaknya lantaran kejiwaannya terganggu sejak bercerai dengan istrinya. Pempanan itu sih enggak. Dia kalau telat minum obatnya, dia baru kumat gitu. Diduga berarti gangguan jiwa? Ya, udah kategori itulah. Tidak hanya melakukan penyanderaan, pelaku juga sempat mengacungkan senjata angin kepada warga yang ingin mengamankan putrinya. Saat polisi tiba, pelaku pun menyandera putrinya di bawah ancaman senjata tajam. Kita menerima laporan adanya penyanderaan terhadap anak berusia 3 tahun. Pada posisi sangat memprihatinkan ya, ditusuk pakai sangkur dengan ancaman, dan ternyata pas kita dalami ternyata ini adalah orang tuanya sendiri. Sang anak diamankan tanpa luka dan langsung dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Pelaku juga diamankan di Polres Metro Depok. Diketahui pelaku hanya tinggal berdua dengan putrinya usai bercerai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui update terkini mengenai penyekapan anak, saat ini kami sudah tergabung dengan Kompol Tabrani selaku Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Tabrani. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Tabrani, bisa diceritakan bagaimana akhirnya petugas dapat menyelamatkan korban setelah sebelumnya ada negosiasi alot ya, Pak? Ya Mbak, mungkin di sini dapat saya ceritakan kronologisnya dari awal, kenapa kamu bisa berada di TKP. Ya, kira-kira pada pukul 00.45 itu kita ditelepon oleh Kasubdit Jakarta, Bapak Komite Pencegahan, bahwa di sekitar terjadi insiden penyiksaan di Sumatera. Kami yang pada saat itu berada di rest area, kami dalam rangka pengamanan penangkapan angka Bapak RG dari Papua berangkat ke Sumberjaya. Sejumlah personel, kemudian juga personel kami di RSPAD. Kira-kira pukul 1.30 kami Pak Tabrani, sudah ya. Kita bicara mengenai penyekapan anak di Depok, Jawa Barat. Ya Mbak. Ya, lalu bagaimana waktu negosiasi berlangsung alot dengan ayah kandung sang anak yang menjadi korban penyekapan? Ya betul sekali seperti yang disampaikan Pak Direktur Umum tadi ya Mbak ya. Jadi pada saat kita datang, tersangka pelaku sedang mengarahkan pisaunya ke leher korban, yaitu anaknya sendiri. Kemudian saya Kapolsek waktu itu, Kompol Ganamida, Kasubdit Jakarta, bersama Kabak Terbrimob berdiskusi mengenai cara yang akan kami lakukan. Ya Pak Tabrani, bagaimana kondisi anak yang diselamatkan setelah sebelumnya ditodongkan pisau oleh ayahnya? Apakah terluka dengan pisau itu? Lukanya tidak ada sih Mbak, tapi memang pisaunya diarahkan ke leher, badannya ditarungkan ke leher. Lalu yang kamu lihat itu tidak ada. Berarti tidak ada luka ya? Ya Mbak. Ya, apakah ada perlawanan dari pelaku karena mengingat waktu dari melepaskan
anak dari penyanderaan itu cukup lama begitu ya Pak? Pada saat kita lumpuhkan, memang dia agak sedikit lama, tapi kita agak duluan untuk melumpuhkan dia, mengamankan senjatanya. Lalu apakah sudah ada motif pelaku atas kejadian ini? Apakah benar karena gangguan jiwa? Dari keterangan saksi-saksi sama aparat kepolisian yang sudah terlebih dahulu ada di tempat, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Tabrani sudah bergabung di iNews Malam. Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka Irjen Pol Teddy Minahasa beserta barang bukti kasus peredaran narkoba kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selain Teddy, 6 tersangka lainnya juga diserahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diadili dalam persidangan. Tersangka kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa dan 6 tersangka lainnya tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Rabu siang. Pelimpahan tahap 2 tersangka dan sejumlah barang bukti kasus peredaran narkoba dilakukan setelah berkas perkara kasus ini dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Usai tersangka dan barang bukti dilimpahkan, mereka kemudian dibawa ke rumah tahanan dan ditempatkan di rutan yang berbeda. Kita tahan di Polda Metro tetap ya, di cabang rutan Salemba di Polda Metro. Kemudian terhadap 6 tersangka lainnya kita tahan di cabang rutan Salemba di Polres Jakarta Barat, di mana sebelumnya penahanannya di Polres Jakarta Selatan ya. Sementara itu, kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris, mengklaim kliennya tidak bersalah dan persoalkan bukti yang disita kepolisian. Jadi semula 41,4 ya, itu laporannya ke Kapolda 41,4 kilogram ya. Oke, setelah beberapa hari ditimbang ternyata nggak nyampe 40 kilo. Artinya di tahap awal waktu barang tersebut masih di tangannya Kapolres sudah menguap hampir 1,5 kilo. Menurut Kapolda, menurut Pak Teddy, semua ini dalangnya adalah Pak Dodi sebagai Kapolres. Dalam perkara ini, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa diduga memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara untuk menukar 5 kg sabu dengan tawas. Barang haram tersebut didapat dari 41,4 kg hasil sita Polres Bukit Tinggi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, sidang lanjutan pembunuhan Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengagendakan keterangan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Putri Chandrawati kerap menangis saat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, di hadapan hakim, Putri menjelaskan tidak mengetahui alasan hingga ia jadi tersangka. Jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Oh, tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah ya, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya.
Oke? Terima Yang Mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin Yang Mulia, yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang, Yang Mulia. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3, kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak, kan gitu. Iya, Yang Mulia. Iya ya. Nah, pada saat itu yang mengajarinya itu siapa? Yang di Duren 3? Mohon izin Yang Mulia, izin menjelaskan. Iya. Sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Polres Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya. Terus? Waktu itu saya tidak mau, tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya. Sementara sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer ditunda pekan depan. Sidang ditunda karena jaksa menunggu pemeriksaan Putri Chandrawati. Sidang tuntutan Richard Eliezer ditunda hingga pekan depan. Jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar sidang ditunda karena menunggu kelengkapan berkas perkara terkait dengan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Sidang pembacaan tuntutan akan digelar kembali pada Rabu pekan depan. Dalam perkara ini, Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara LPSK menilai Eliezer masih konsisten sebagai justice kolaborator. Baik. Oleh karena tadi alasan dari jaksa penuntut umum, saudara terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan saudara, maka jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu 1 minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah jaksa penuntut umum untuk membacakan. Seorang nenek di Malang berusia 104 tahun jadi korban jambret. Informasinya sesaat lagi.